Selamat sore teman-teman, saya Ruben Panjaitan. Saya akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik dan jenis-jenis dari uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square atau OLS. Jadi, analisis regresi yang tidak berdasarkan OLS tidak memerlukan persyaratan asumsi klasik, misalnya regresi logistik atau regresi ordinal. Jenis-jenis dari uji asumsi klasik yang pertama yaitu uji normalitas. Menurut Gojali pada tahun 2016, uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah pada suatu model regresi, suatu variabel independen atau variabel dependen ataupun keduanya memiliki distribusi normal atau tidak normal. Apabila suatu variabel tidak berdistribusi secara normal, maka nilai statistik akan mengalami penurunan. Pada uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji one sample Kolmogorov-Smirnov dengan ketentuan apabila nilai distribusi di atas 5% atau 0,05, maka data berdistribusi normal. Sedangkan sebaliknya, jika nilai uji Kolmogorov-Smirnov di bawah 0,05 atau 5%, maka data tidak berdistribusi normal. Yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Menurut Gojali pada 2016, pada pengujian multikolinearitas, bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau variabel bebas. Efek dari multikolinearitas ini adalah menyebabkan tingginya variabel pada sampel. Hal tersebut berarti standar error yang besar yang dapat berakibat ketika koefisien diuji, T hitung akan bernilai lebih kecil daripada T tabel. Hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan linear antara variabel independen yang dipengaruhi dengan variabel dependen. Untuk menemukan terdapat atau tidaknya multikolinearitas pada model regresi, dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai variance inflation factor atau VIF. Nilai toleransi mengukur variabilitas dari variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi, nilai toleransi rendah yang sama dengan nilai VIF yang tinggi, dikarenakan VIF sama dengan 1 per toleransi, dan menunjukkan terdapat linearitas yang tinggi, dan nilai cutoff yang digunakan untuk nilai toleransi adalah 0,10 atau nilai VIF di atas 10. Yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Uji ini bertujuan untuk melakukan uji apakah pada sebuah model regresi terjadi ketidaknyamanan varian dari residual dalam suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model regresi linear berganda yaitu dengan melihat grafik scatter plot atau dari nilai prediksi variabel terikat yaitu SRE SID dengan residual error yaitu ZPRED. Apabila tidak terdapat pola tertentu dan tidak menyebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada regresi linear tersebut. Untuk model penelitian yang baik adalah yang tidak terdapat heteroskedastisitasnya. Jenis yang keempat dan yang terakhir yaitu uji autokorelasi. Menurut Gojali pada tahun 2016, autokorelasi dapat muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu yang berkaitan satu sama lainnya. Permasalahan ini muncul karena residual tidak bebas pada suatu observasi ke observasi lainnya. Untuk model regresi yang baik adalah pada model regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi terdapat atau tidaknya autokorelasi adalah dengan melakukan uji rantes dengan hipotesis sebagai dasar pengambilan keputusan sebagai berikut. Apabila nilai asymptotic significance to tail kurang dari 5% atau 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Hal tersebut berarti data residual terjadi secara tidak acak atau sistematis. Apabila nilai asymptotic significance to tail lebih dari 5% atau 0,05, maka untuk H0 diterima dan HA ditolak. Hal tersebut berarti data residual terjadi secara acak atau random. Demikian penjelasan dari saya mengenai uji asumsi klasik. Semoga dapat membantu teman-teman dalam memahaminya. Terima kasih.